Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, baiklah untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, kepada hari ini kita akan belajar tentang tema 3 subtema 1 pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran, untuk lebih semangat kita melakukan speaking terlebih dahulu ya. Baik, perhatikan Ibu, tepuk semangat. Semangat. Baiklah, lihat di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang memegang perutnya, sepertinya ia sedang sakit ya. Nah, jadi pada suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan dan bahkan malam sebelumnya ia juga terlambat makan. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa saja. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Mah terjadi karena gas pada lambungnya tinggi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingatkah kamu tentang organ pencernaan pada manusia? Ya, ini adalah organ pencernaan pada manusia. Di sini organ pencernaan manusia adalah yang pertama mulut. Mulut, kemudian setelah dari mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, masuk ke dalam lambung. Dari lambung masuk ke dalam usus halus, dan dari usus halus masuk ke dalam usus besar. Dan sisa-sisa makanan keluar melalui anus. Nah, selanjutnya apa saja sih fungsi dari organ pencernaan pada manusia? Kita akan bahas satu persatu. Disimak baik-baiknya ya. Yang pertama yaitu mulut. Organ pencernaan pada mulut, pertama-tama makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Makanan yang sudah dikunyah ini masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antar mulut dengan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini ialah yang menyebabkan makanan masuk ke dalam mulut. Ingat ya, bukan tenggorokan tapi kerongkongan. Kalau tenggorokan untuk bernapas, kalau kerongkongan untuk jalannya masuk makanan. Setelah kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Otot pada lambung akan mengaduk-aduk makanan dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung zat HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Setelah makanan masuk ke lambung, makanan dicerna ke usus halus. Usus halus ini fungsi utamanya adalah untuk menyerap sari-sari makanan. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Setelah dari usus halus, makanan dicerna ke usus besar. Fungsi utamanya pada usus besar ini adalah untuk menyerap air dari sisa makanan. Di usus besar juga terjadi pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Busukan ini membuat feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Setelah usus besar,
Makanan dikeluarkan melalui anus. Anus ini fungsinya untuk mengeluarkan feses atau sisa-sisa makanan dan dari tubuh manusia. Kita amati iklan berikut di samping. Iklan ini menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Di sini kita akan belajar tentang cara menentukan simpulan isi iklan pada gambar tersebut. Yang pertama, cermati kalimat dan gambar iklan tersebut terlebih dahulu. Kemudian, temukan kata kunci dalam iklan pada gambar tersebut. Yang terakhir, susun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar dalam iklan menggunakan kalimat sendiri. Nah, sudah tahu kan cara dari menyimpulkan dari isi iklan tersebut? Baiklah, untuk tugas, kalian silakan simpulkan dari iklan tersebut, kemudian dikumpul di pertemuan selanjutnya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.